Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu nih, aku Fasilatur Romizah, biasa dipanggil Sila. Aku dari program studi Bahasa Asing Terapan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan tahun 2021. Salam kenal ya semua. Oh iya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa cuci tangan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas sedikit tentang suatu bangunan ibadah agama Islam yang menurut aku kalian pasti udah tahu. Aku kasih clue deh. Bangunannya terletak di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Pusat. Lalu, clue selanjutnya adalah bangunan ini sangat besar dan luas sekali. Bahkan, bangunan ini menjadi ikon kota Jakarta, bahkan Indonesia. Coba tebak bangunan apa yang aku maksud? Yap, benar, Masjid Istiqlal. Kalian yang mendengarkan podcast ini pernah gak ke Masjid Istiqlal? Kalau yang udah pernah, pasti tahu dan paham banget betapa besar dan luasnya masjid tersebut. Tetapi bagi yang belum pernah ke sana, aku akan bahas sedikit gambaran tentang masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Masjid Istiqlal dalam bahasa Arab, Istiqlal artinya merdeka. Masjid Istiqlal adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini berdiri di lahan seluas 10 hektar. Kalian tahu gak sih, masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah loh. Wah, keren banget ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan ikut serta menjaga Masjid Istiqlal ini. Ada satu hal yang menarik dalam pembangunan masjid ini. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban. Beliau adalah seorang Nasrani. Oh iya, bagi yang belum pernah ke Masjid Istiqlal, aku mau ngasih info sedikit nih. Seberang Masjid Istiqlal itu gereja katedral. Gerejanya besar banget. Toleransi antar agamanya patut kita acungi jempol nih. Aku ingin bercerita sedikit tentang sejarah pembangunan Masjid Istiqlal ini. Pada tahun 1950, keadaan dan kondisi kawasan Taman Wilhelmina yang berada di depan lapangan Banteng merupakan tempat yang sepi, gelap, kotor, dan tak terurus. Reruntuhan tembok bekas bangunan benteng Prince Frederick di taman itu penuh dengan lumut dan ditumbuhi ilalang di mana-mana. Pada tanggal 21 Mei 1961, dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tempat yang sama, sekitar 50.000 orang dari berbagai unsur lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri dan swasta, alim ulama, tentara, dan lain-lain, bekerja bakti membersihkan Taman Wilhelmina yang tak terurus itu sebagai persiapan lokasi pembangunan masjid yang diawali dengan pidato Menteri Jaksa Agung. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 24 Agustus 1961, telah menjadi tanggal yang paling bersejarah bagi kaum muslimin di Jakarta. Untuk pertama kalinya, di bekas taman itu, kota Jakarta akan memiliki sebuah masjid yang besar dan monumental. Maka dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Presiden Insinyur Soekarno meresmikan permulaan pembangunan Masjid Istiqlal di atas area seluas kurang lebih 10 meter. Salah, maksudnya 10 hektar ya kawan-kawan, hehehe. Yang ditandai dengan pemasangan tiang pancang disaksikan oleh ribuan umat Islam, sebuah masjid yang akan menjadi simbol kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kompleks Masjid Istiqlal juga mempunyai daya tampung parkir untuk 800 kendaraan loh.
Bagi yang belum pernah ke Masjid Istiqlal, aku mau ngasih gambaran nih. Masjid Istiqlal itu sangat besar dan luas sekali. Ruang sholat utama luasnya 1 hektar, dapat menampung jamaah lebih dari 16.000 orang. Ruang tersebut ditambah balkon 4 tingkat dan sayap di sebelah timur, selatan, dan utara, sehingga luas seluruhnya menjadi 37 meter persegi atau sama dengan hampir 4 hektar, yang berarti dapat menampung jamaah sekitar 61.000 orang. Di sebelah barat ruang sholat utama terletak mimbar yang diapit sebelah kiri dan kanannya oleh tembok berlapiskan marmer, di mana terpajang kaligrafi Arab. Selain itu, Masjid Istiqlal juga terdapat 7 pintu gerbang. Masing-masing pintu itu diberi nama berdasarkan Asmaul Husna. Ada Al-Fatah, Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, dan Ar-Rahman. Terdapat 5 pintu gerbang masuk menuju kompleks Masjid Istiqlal. Beberapa gerbang masuk ini dihubungkan ke masjid oleh jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Ciliwung. Dan kiri kanannya terdapat lapangan parkir yang sangat luas. Sedangkan 2 buah lainnya di bagian utara tidak dihubungkan dengan jembatan. Gerbang masjid ini terdapat di ketiga sisi kompleks masjid, yaitu sisi utara menghadap pintu air dan jalan veteran, sisi timur menghadap gereja katedral, dan sisi tenggara selatan menghadap jalan Perwira dan kantor pusat Pertamina. Sementara di sepanjang sisi barat terdapat rel kereta api yang menghubungkan stasiun Gambir dan stasiun Juanda. Di sisi barat ini tidak terdapat pintu gerbang ya teman-teman. Yap, itu tadi penjelasan dari aku tentang sejarah dan gambaran Masjid Istiqlal. Kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, makin penasaran gak nih sama Masjid Istiqlal ini? Pasti makin penasaran dong ya. Semoga secepatnya kalian bisa kesini ya. Aku tunggu kedatangan kalian di Jakarta. Sekian podcast dari aku tentang Masjid Istiqlal ini. Untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Kita bersama-sama berusaha untuk memutus rantai persebaran COVID-19. See you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.